إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Pernah jatuh cinta? Pernah. Tapi bertepuk sebelah tangan. Perhatikan orang yang sedang jatuh cinta. Seorang pemuda naksir akhwat. Ketika dia naksir, cintanya sudah sampai ke ubun-ubun, sudah sekonyong-konyong koder. Maka apapun permintaan dari akhwat yang dia cintai pasti akan dikabulkan. Minta apapun, meskipun dia nggak punya duit, berani ngutang. Iya nggak? Pasti. Jangankan akhwatnya, orang tua akhwat yang sudah tua renta, yang tidak menarik lagi pemandangannya, dia taati nggak? Ditaati sebelum berstatus sebagai suami, sebelum akhwat itu berstatus sebagai istri. Malam-malam ditelepon calon mertua. Ini bukan akhwatnya yang telepon, calon mertua yang pemandangannya tidak seindah akhwatnya. Nak, ini hujan, di rumah nggak ada apa-apa, ayah lapar. Calon itu. Malam gelap gulita, hujan lebat, petir menyambar-nyambar. Berangkat nggak kita? Kita, dia. Berangkat karena apa? Cintanya besar. Sehingga dia tunjukkan pengorbanannya. Dia ingin tunjukkan dialah menantu yang ideal, mampu berkorban. Tapi setelah berstatus sebagai suami yang sah, jangankan mertua, istrinya minta juga masih males-malesan, ditunda-tunda. Berarti cintanya sudah luntur. Jadi yang membuat kita itu mampu berkorban, mampu menderita, itu adalah cinta. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun ringan. Ditinggalkan di tempat yang tandus, kering, kerontang, sepi, tidak ada apapun. Hajar siap. Karena besarnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Siap, karena kecintaan kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kepada anak. Begitu juga Nabi Ismail diperintahkan untuk dihilangkan nyawanya. Siap, karena kecintaan kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kepada diri sendiri. Dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita laksanakan dengan ikhlas, penuh dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendatangkan keberkahan yang tidak terhingga. Pengorbanan yang dilakukan oleh Hajar alaihi salam menjadi asal muasal kependudukan Mekah, dan sumur Zam-Zam diminum oleh triliunan manusia karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir zaman. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan menjadi syariat berkurban sampai hari kiamat. Membuat sunnah
pembuat sunnah ajaran pertama dalam berkurban. Maka apakah kita tidak malu jika Allah Subhanahu wa ta'ala meminta dari kita hanya sedikit dari kita yang kita miliki, dari sekian banyak harta, benda, rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Allah dan menyembelihlah untuk Allah. Dan syiar yang paling besar di dalam hari raya Idul Adha adalah menyembelih. Karena dinamakan Adha dari udhiyah, hari raya penyembelihan. Maka perayaannya adalah dengan kita menyembelih. Dan sesembelihan kita di hari raya Idul Adha mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Hajj, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Al-Hajj ayat 36. Dan onta-onta itu kami jadikan bagi kalian dari sebagian syiar-syiar Allah. Lakum fiha khair. Bagi kalian pada onta-onta sesembelihan itu ada kebaikan. Jadi syiar terbesar ketika hari raya Idul Adha, yang mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita sudah ketahui keutamaannya, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita beramal saleh. Puncaknya tanggal 10. Dan amalan terbesar pada tanggal 10 tersebut adalah kita menyembelih udhiyah. Kita menyembelih hewan kurban untuk membuktikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menfatwakan boleh berhutang untuk berkurban. Seperti ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Munajjid dan Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dengan syarat orang yang berhutang, hutang tersebut tidak melebihi aset yang dia miliki. Dan berhutang juga pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhutang 1 sok gandum dengan menggadaikan baju besinya, baju perangnya. Jelas di sini baju perang itu lebih berharga, lebih bernilai dari 1 sok gandum. Artinya apa? Jika harta kita ketika kita mati bisa melunasi hutang kita sejumlah korban tersebut, kenapa tidak? Dan ini dicontohkan oleh salafus saleh. Diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah bahwa Abu Hatim berhutang untuk membeli hewan kurban. Dia pun menuntun onta yang dia beli dengan hutangnya. Maka dia pun ditanya, apakah engkau berhutang kemudian engkau menuntun hewan sesembelihan? Maka Abu Hatim mengatakan, kenapa tidak? Karena aku mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fiha khair, di dalamnya kebaikan yang banyak. Pada hewan korban itu ada kebaikan yang banyak. Maka apa yang kita korbankan, apapun, baik itu infak, sedekah, menyembelih hewan korban, itu untuk memancing karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain,
Karena pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti setiap apa yang kita korbankan. Kapan kita bisa mendapatkan ikan kalau kita tidak pernah melemparkan umpan? Jangan harap mendapatkan ikan kalau kita tidak pernah melemparkan umpan. Maka apa yang kita korbankan, apa yang kita infakkan, itu sebagai umpan untuk menarik karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Dan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seberat dari apa yang diminta kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pasti kita tidak akan mampu kalau perintah Allah kepada Nabi Ibrahim diperintahkan kepada kita. Allah tidak meminta nyawa anak kita untuk kita korbankan. Allah tidak meminta keluarga kita untuk kita tinggalkan di tengah hutan, tidak. Allah hanya meminta sebagian kecil. Kalau gaji kita 2 juta, 3 juta setiap bulan, Allah hanya meminta gaji 1 bulan ini untuk berkorban. Masih pelit. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menahannya setelah itu, tidak memberikan rizki kepada kita? Belum lagi karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang tidak terhingga, yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat penglihatan, nikmat berbicara, nikmat mendengar, nikmat bernafas dan lain sebagainya. Dan pengorbanan kita menunjukkan seberapa tauhid kita dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah sering berjanji kepada kita, apapun yang kita korbankan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan dengan yang lebih, dengan berlipat-lipat. Maka inilah saatnya kita membuktikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, memang saat ini kita banyak kebutuhan. Kapan kita nggak punya kebutuhan? Sampai kapan? Justru bisa jadi dengan banyaknya kebutuhan ini merupakan pengorbanan terbaik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling mulia? Rasulullah mengatakan, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhsal faqara ta'malul ghina. Sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling mulia adalah sedekah yang engkau lakukan ketika engkau masih sehat, engkau dalam keadaan pelit, engkau khawatir jatuh miskin, dan engkau memiliki banyak angan-angan. Itulah keadaan kita yang masih muda. Orang yang sudah tua, kalau ada dalam hatinya iman, pasti rasa pelitnya itu menurun. Karena angan-angannya tidak sebanyak kita yang masih muda. Maka dia mudah akan mengorbankan tanah yang di sana. Saya wasiatkan untuk Ma'had Bakkah. Mobil yang di sana juga untuk Ustadz Mukhlis. Kapan? Udah tua. Anak-anaknya sudah mapan semuanya. Nggak ada rasa pelit. Siapa yang pelit? Adalah anak-anak muda seperti kita. Masih sehat, sahih, pelit. Orang kalau sehat pasti banyak angan-angan dan takut jatuh miskin. Rencananya banyak, angan-angannya banyak. Masih mau buka usaha ini, usaha itu. Ingin rumah yang baru, mobil baru, istri baru. Banyak angan-angannya. Namun ketahuilah ketika kondisi kita seperti itu, ketika kita berinfak di jalan Allah, berkorban di jalan Allah, maka ini sedekahnya
jauh lebih mulia daripada orang yang berinfak di usia tua. Meskipun kedua-duanya baik, kedua-duanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semuanya banyak rencana. Saya yakin kita semuanya banyak angan-angan. Kita ingin buka usaha. Namun lupakah kita usaha yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika banyak perusahaan menawarkan investasi dengan keuntungan sekian dan sekian, paling banter mereka memberikan keuntungan 50%. Adapun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita 700 kali lipat. Berapa persen itu? Tidak ada yang menawarkan seperti ini. Namun kita lebih percaya kepada makhluk daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun ini yang sudah memutuskan untuk tidak berkorban hendaknya mencabut keputusan tersebut. Jika sudah bermusyawarah dengan istrinya apakah tahun ini berkorban atau tidak, memutuskan tidak, cabut keputusan tersebut. Kapan kita akan mendapatkan ikan kalau kita tidak melempar kail? Kapan kita mendapatkan ikan kalau kita tidak melempar umpan? Maka yakinlah janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan nilai bukti tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah panitia masih siap menerima korban kita, dan kita buktikan bahwa kita mempelajari tauhid bukan hanya sekedar teori. Bertahun-tahun kita mempelajari tauhid. Namun untuk berkorban 2.500.000 masih sayang. Mana realisasi tauhid yang sudah kita pelajari? Buktikan sekarang dan yakinlah akan janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan taufik kepada kita agar kita di tahun ini mampu memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.